Bab 67. Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. Ekspresi wajah Dugubo menghilang, kembali lagi ke rasa dingin sebelumnya. Dengan acuh tak acuh memandang Tang San, dia berkata, "Apa yang kamu makan di sini yang membuatmu tidak takut bahkan sebelum racun jade fosfor Serpent Emperorku?" Tang San tidak menyembunyikannya, mengatakan, "Setelah kamu membawaku ke sini kemarin, aku memikirkannya beberapa kali dan mengambil rumput es misterius segi 8 dan aprikot mulia infernal." Rumput es misterius segi 8, aprikot mulia infernal. Apa itu? Dugubo bahkan belum pernah mendengar dua nama ini. Tang San mengangguk. Mereka adalah dua jenis ramuan beracun yang tumbuh di sisi es dan api yin yang berseberangan, masing-masing menyerap esensi dari yin ekstrim atau yang ekstrim untuk tumbuh. Mendengarkan penjelasan Tang San, Dugubo sepertinya mengingat sesuatu. Kamu berbicara tentang dua pabrik itu dengan suhu yang sangat dingin dan panas terik. Mereka berdua bisa dimakan. Karena rumput es misterius segi 8 dan sifat infernal precious apricot yang agak istimewa, ia dengan jelas mengingat kedua tanaman ini. Keduanya hanyalah dua dari banyak tanaman di sekitar sumur es dan api yin yang. Dia telah mencobanya sebelumnya, dan bahkan dengan kekuatan rohnya dia tidak dapat tinggal terlalu lama di samping tanaman beracun apapun. Dugubo tahu bahwa kedua jenis herbal ini mengandung racun dingin dan api. Sangat kuat. Karena tidak jelas tentang sifat obat mereka, dia tidak pernah menggunakannya dengan tergesa-gesa. Karena hanya ada satu saja rumput es misterius segi 8 dan aprikot mulia infernal, Tang San tidak takut membiarkan Dugubo tahu. Itu benar, kedua jenis tanaman ini beracun. Jika orang biasa mencapai jarak 10 meter dari mereka, mereka akan membeku atau berubah menjadi abu dalam waktu yang sangat singkat, apalagi memakannya. Namun, sama seperti yin dan yang saling menundukkan satu sama lain, es dan api saling mengontrol satu sama lain. Ketika kedua jenis ramuan ini dicampur bersama, mereka menetralkan satu sama lain, sangat mengurangi toksisitas. Tapi itu juga satu-satunya kesempatan untuk membawa mereka. Setelah meminumnya, saling penolakan es dan api berubah menjadi saling melengkapi satu sama lain, efek mengubah tubuh. Lebih lanjut menggunakan beberapa metode untuk meningkatkan penyerapan, efeknya adalah Ice Fire Protection. Bagus, bagus Ice Fire Protection. Dugubo memandang Tang San dengan tatapan tergerak, dalam hati agak ragu-ragu. Meskipun dia tidak jelas tentang metode mengambil rumput es misterius segi 8 dan aprikot mulia infernal, dia tahu sifat obat dari kedua jenis tanaman ini sangat kuat, dan tentu saja dia mengerti bahwa Tang San tidak dapat sepenuhnya menyerap sifat-sifat mereka, sudah. Jika dia meminum darahnya, mungkin, hanya saja, dia mengatakan kedua tanaman ini harus diserap dengan metode khusus, dan dia tidak tahu apa itu. Memikirkan hal ini, Dugubo menyelidik bertanya. Dan kamu mengandalkan ini untuk menahan tiga jenis racunku. Tang San tersenyum dengan tenang, mengatakan. Orang bisa bilang begitu. Orang tua yang aneh, setelah kamu membawaku ke sini, aku menemukan bagaimana kamu bisa selamat dari efek samping racun. Justru karena efek es dan api sumur yin yang. Air yin yang sangat dingin dan air panas yang memiliki efek penekan yang sangat kuat pada semua racun. Air mata air itu sendiri bahkan lebih berbahaya bagi racun, dan orang-orang biasa tidak akan bisa bertahan di lingkungan ini, bahkan binatang buas yang kuat tidak bisa bertahan. Tapi bagimu tempat ini bermanfaat dan tidak berbahaya. Justru atmosfer sumur es dan api yin yang menahan racun di dalam diri kamu. Bahkan jika berkultivasi di sini tidak cukup untuk menghilangkan racun kamu, setidaknya menjamin kamu akan hidup sampai 100 bukanlah masalah. Hanya, Dugubo tidak dapat membantu bertanya. Hanya apa? Tang San menghela nafas, mengatakan. Masih ada alasan penting lainnya mengapa aku memakan Infernal Precious Apricot dan Octagonal Mysterious Ice Grass. Itu harus bisa tinggal di tempat ini. Kedua jenis ramuan ini berbaur bersama-sama sebenarnya setara dengan es skala kecil dan api yin yang ya, hanya efeknya dalam memerangi racun tidak sama menakutkannya dengan sumur es dan api yin yang sendiri. Aku telah menemukan dua cara untuk menghilangkan racun kamu, yang pertama adalah secara bersamaan mengambil dua jenis herbal ini, dan setelah itu bergantung pada kekuatan roh tangguh kamu untuk menyerap properti mereka. Seperti itu, aku memiliki setidaknya peluang 80% untuk dapat menyembuhkan kamu. Ekspresi Dugubo berangsur-angsur menjadi sedingin es. Namun, kamu sudah memakannya. Tang San tersenyum dengan tenang. Orang tua yang aneh. Biarkan aku selesai dulu.
Karena dia berani memberitahu Dugu Bo tentang hal ini, dia secara alami masuk akal. Rumput es misterius segi 8 dan aprikot mulia infernal digolongkan sebagai tumbuhan berharga harta abadi. Meskipun sangat beracun, tidak perlu diragukan lagi evaluasi harta abadi ini. Benar, mereka dapat melarutkan racun dalam tubuhmu, tetapi pada saat yang sama itu akan menghilangkan keterampilan meracuni tubuhmu. Apakah kamu menginginkan itu? Ini, Dugu Bo tampak terganggu. Dia awalnya berpikir untuk mengambil rencana itu, tetapi mendengar kata-kata Tang San, dia segera ragu-ragu. Tang San melihat Dugu Bo bimbang, dan berkata, "Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Darah aku mengandung khasiat dari kedua herbal tersebut, aku dapat menarik beberapa agar kamu mencobanya. Namun, jangan salahkan aku jika kultivasi kamu berkurang. Tidak perlu mencoba, dasar anak aneh." Dugu Bo berkata dengan menyesal. "Bagaimana kamu tahu ini?" Tang San berkata dengan tenang. "Aku menemukan sebuah buku ketika aku masih kecil, dan di dalamnya ditulis banyak hal aneh. Buku itu memiliki bagian emas, dan aku mempelajari semua hal ini dari buku itu. Baru saja kamu mengatakan ada 2 metode detoksifikasi aku, apa yang lain?" Dugu Bo bertanya. Tang San berkata, "Aku hanya memiliki kepercayaan 60% pada metode kedua ini, tetapi itu tidak akan memengaruhi kekuatanmu. Tentu saja, keracunan cucu kamu masih dangkal. Aku memiliki kepercayaan 100% dalam membantunya pulih. Metode ini juga tidak rumit. Alasan kamu menderita efek samping terutama karena metode budidaya keterampilan racun kamu. Akan baik-baik saja jika kamu memiliki roh alat, semua yang diperlukan bagi kamu untuk memadatkan racun di dalam roh kamu, dan semua masalah akan mudah diselesaikan. Tetapi saat ini kamu memiliki roh binatang buas, dan akibatnya racun itu menyatu dengan tubuh kamu. Meskipun kekuatan roh kamu mampu mentransfer dan menekannya, itu sudah lama menjadi bagian dari tubuh kamu, sehingga menyebabkan kerusakan maksimum pada tubuh kamu. Jika kamu ingin mempertahankan racun dalam tubuh kamu, tanpa membiarkannya melukai kamu, kamu harus menemukan tubuh parasit untuk bertindak sebagai tempat penyimpanan racun. Aku pikir dengan kekuatan kamu, kamu harus memiliki tulang roh." Dugu Bo juga seorang veteran tua berkenaan dengan racun, dan segera memahami kata-kata Tang San, cahaya batu giok di matanya cerah. "Kamu mengatakan, bahwa jika aku memaksakan racun di tubuhku ke tulang rohku, itu tidak akan membahayakan aku." Tang San mengangguk, berkata, "Sama seperti itu, dan cucumu juga sama. Selama kamu menemukannya tulang roh yang cocok, dan minta dia memaksakan racun ke tulang rohnya saat mengolah keterampilan racun, maka tidak akan ada masalah. Sama seperti aku saat ini, meskipun aku memiliki racun di tubuh aku, itu semua ada di dalam Blue Silver Grass dan tulang roh External Eight Spiderlands, jadi tentu saja di mana tidak akan ada masalah bagi aku." Dugu Bo mengerutkan kening. Orang tua ini telah membudidayakan jade fosfor Serpent Spirit selama 70 tahun, tubuhku sudah lama bersatu dengan racun. Itu tidak akan mudah diusir, itu tidak baik, mungkin efek samping hanya akan bertambah buruk. Agak aneh, kamu tidak mengajari aku untuk bunuh diri. Tang San dengan acuh berkata, "Ini satu-satunya cara yang layak. Tentu saja kamu tidak akan secara langsung menggunakan kekuatan roh untuk memaksanya keluar, seperti yang kamu katakan, itu tidak akan memiliki hasil yang baik, dan sebaliknya akan menyebabkan serangan balasan yang bahkan lebih kuat. Kamu harus melakukannya bersamaan dengan obat-obatan tertentu, secara bertahap menyaring racun di tulang kamu dan saluran energi sedikit demi sedikit, memfokuskannya pada tulang roh. Ini adalah proses yang sangat panjang, bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Bagaimanapun, sekarang seluruh tubuh kamu beracun. Itu sebabnya aku katakan aku hanya memiliki kepastian 60%. Hanya satu hal yang pasti, bahkan jika tidak mungkin untuk mengumpulkan semua racun kamu di dalam tulang roh, itu setidaknya akan secara substansial meringankan rasa sakit yang kamu harus alami sekarang. Apakah kamu bersedia untuk mencobanya?" Dugu Bo memandang Tang San, lampu yang dicadangkan di matanya. "Sedikit aneh, aku ingin membunuhmu berulang kali, apakah kamu benar-benar ingin membantu menyembuhkanku? Bukankah kamu khawatir aku akan membunuh kamu setelah didetoksifikasi?" Mendengar Dugu Bo mengatakan ini, Tang San tahu bahwa dia sudah percaya padanya, dan dengan tenang berkata, "Terlepas dari apakah kamu percaya padaku, aku tidak akan pernah menolak racun. Sebaliknya, aku sangat menyukainya. Dan mungkin hanya ada satu orang yang beracun seperti kamu di seluruh benua. Sejauh yang aku ketahui,
proses memperlakukan kamu juga merupakan proses eksperimental. Mengenai apakah kamu akan mengingkari, meskipun aku tidak yakin, aku dapat secara eksplisit memberitahu kamu bahwa membunuh aku juga akan berarti kematian cucu kamu. Aku dapat memperlakukan kamu di sini, dan ketika aku memperlakukan cucu perempuan kamu, aku ingin mengundang para guru untuk mengamati. Setelah merawatnya, tidak akan ada hubungan antara kamu dan aku. Apa yang kamu pikirkan? Dugubo merenungkannya, mengatakan. Baik, sedikit aneh, ada sangat sedikit orang yang aku kagumi, kamu adalah satu. Aku percaya kamu. Kami akan melakukan segalanya seperti yang kamu katakan. Aku, Dugubo, akan selalu menepati janji aku, dan selama kamu menyembuhkan aku dan cucu perempuan aku, tidak akan ada masalah dengan 3 hal yang aku janjikan kepada kamu, dan aku selanjutnya tidak akan membunuh kamu. Tapi, saat ini aku pertama kali akan meminta kamu untuk memakan ini. Kehidupan lama aku mungkin tidak banyak nilainya, tetapi aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Jika kamu membunuhku, maka aku akan membawamu bersamaku. Sambil berbicara, dia membuka mulutnya, mengeluarkan lampu hijau, tepatnya mutiara hijau jade. Di bawah kendali Dugubo, mutiara hijau giok perlahan melayang ke Tang San. Tang San mengulurkan tangan kanannya, membiarkannya jatuh ke telapak tangannya. Dia tidak tahu persis apa benda ini, tetapi dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika Dugubo telah menghilangkan naga Sein benar, ini adalah apa yang telah dia gunakan. Tang San berkata dengan senyum masam. Menyuruhku memakan sesuatu yang kamu keluarkan, ini sepertinya agak memuakkan. Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Tatapan dingin Dugubo menyapu. Aku tidak takut memberitahumu bahwa pil ini dikoagulasi setelah jade fosfor Serpentku berevolusi menjadi Serpent Emperor. Orang mungkin mengatakan itu mengandung setengah dari seluruh kekuatanku. Jika aku mati itu akan meledak di dalam tubuh kamu. Jangankan kamu, bahkan judul Douluo tidak bisa menahan ledakan internal seperti itu. Kamu sedikit aneh cukup licik, jadi orang tua ini tidak punya pilihan selain menyimpan beberapa trik. Tang San langsung melemparkan pelet ke mulutnya dan menelan, tiba-tiba merasakan aliran hangat ke tenggorokannya, dan kehangatan di dantiannya. Bukan hanya tidak ada perasaan buruk, perasaan panas itu malah menyebar ke tulang-tulang keempat anggota tubuhnya, nyaman terlukiskan. Dugubo dengan acuh tak acuh berkata, kamu merasakannya. Selama kamu tidak mempermainkan aku, pelet hanya akan menguntungkan kultivasi kamu, meningkatkan agregasi kekuatan roh kamu. Setelah kamu menyembuhkan aku akan menghapusnya. Orang tua yang aneh, aku juga punya kondisi. Tang San tahu Dugubo tidak selingkuh dalam hal ini. Tanpa menginvestigasi terlalu banyak, setidaknya saat ini dia tahu tidak ada bahaya baginya. Dihakimi oleh kasih sayang Dugubo terhadap Duguyan, selama dia tidak menghilangkan racun Duguyan, orang tua ini akan benci untuk membunuhnya. Alis Dugubo berkerut sedikit, wajahnya menunjukkan ekspresi konyol. Si aneh kecil, tahukah kamu bahwa dalam beberapa dekade terakhir ini, kamu adalah satu-satunya orang yang berani menuntut aku. Bahkan Kaisar Heavendow itu akan merasa hormat ketika bertemu aku. Tang San masih tersenyum, berkata, lalu bukankah apa yang aku nikmati sekarang menjadi perawatan Kaisar? Orang tua yang aneh, kondisi aku sangat sederhana, sementara aku membuat obat untuk kamu tidak dapat mengintip. Ini akan menjadi tempat aku membuat obat. Kamu hanya perlu membawakan aku sedikit makanan dan air minum setiap hari. Setelah itu kamu dapat datang ke sini setiap malam di jam-jam sebelum serangan kamu untuk minum obat. Aku tidak tahu berapa banyak waktu yang diperlukan untuk menyembuhkan kamu. Perkiraan konservatif adalah setengah tahun atau lebih. Dugubo mengangguk, tentu saja dia tahu Tang San takut dia akan mempelajari metode detoksifikasi dan membunuhnya. Untuk pemuda yang sangat teliti di depannya ini, dia tidak tahu apakah dia merasa menyesal atau kagum. Tang San, apakah kamu ingin mengambil orang tua ini sebagai guru? Jika itu adalah spirit master biasa, setelah mendengar kata-kata Dugubo mereka mungkin telah meneteskan air mata rasa terima kasih dan segera berlutut untuk menjadi murid. Tapi Tang San tidak, dia hanya menembak Dugubo sekilas, mengatakan. Orang tua yang aneh, kurasa istilah alamat ini cocok untukmu, aku tidak ingin mengubahnya. Selain itu, kamu pikir kamu bisa mengajari aku tentang racun. Mungkin dalam beberapa hal kamu harus berkonsultasi dengan aku. Kamu, baik, orang aneh, kami akan menunggu dan melihat siapa yang benar. Dugubo menahan amarahnya, dengan tegas menatap Tang San,
lalu melompat ke puncak gunung. Dalam beberapa lompatan, bayangannya sudah menghilang. Dengan Dugu Bo pergi, Tang San duduk di tanah seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya, menghirup udara yang besar. Dia menemukan bahwa punggungnya sedingin es karena keringat. Bahkan jika dia telah memahami kepribadian Dugu Bo, jauh di lubuk hatinya dia masih belum memiliki kepercayaan diri yang sempurna. Dan jika kebetulan orang gila itu menjadi gila terlepas dari segalanya, dia akan segera menjadi mayat. Melihat sekelilingnya pada semua ramuan obat langka dan berharga itu, senyum kecil muncul di sudut mulut Tang San. Dugu Bo, oh, Dugu Bo, sepertinya aku harus berterima kasih. Tidak ada tempat yang lebih sempurna dari ini. Petik 1. Mencari saku dadanya dengan tangan, dia mengeluarkan 9 segmen jade. Dengan tangan gemetar ia langsung melemparkannya ke sumur es dan api yin yang. 9 segmen giok ini telah menyedot darahnya. Jika tidak mendapat bantuan dari sumur es dan api yin yang, meskipun beracun itu sendiri, masih akan mati. Tetapi bisa berlindung di sumur es dan api yin yang. Tang San secara alami tidak akan menunjukkan rute pelarian rahasianya ke Dugu Bo. Merasakan perutnya, Tang San tidak bisa menahan senyumnya. Dia tahu dia tidak memiliki cara untuk bersaing dengan pelet itu. Apalagi pada dasarnya tidak dapat mengekstraknya, bahkan jika dia bisa, dia masih tidak akan melakukannya. Pelet itu dikaitkan dengan darah jantung Dugu Bo, jika dia melakukan sesuatu padanya, Dugu Bo akan segera menemukannya, dan dia akan menemui jalan buntu. Sayang sekali, benar-benar sayang. Tang San melihat ramuan di sekitarnya, dalam hati mendesah dalam penyesalan. Setiap harta abadi di sini unik, tetapi seperti yang mereka katakan, makanan lezat tidak memiliki banyak kegunaan. Tang San tahu bahwa jika dia dengan rakus memakan salah satu dari ramuan harta abadi yang besar, tidak hanya tidak akan bermanfaat, dia mungkin akan segera kurang beruntung. Hanya setelah rumput es misterius segi 8 dan aprikot mulia infernal telah terserap sejauh mungkin di dalam tubuhnya, ia dapat memikirkannya lagi. Di antara ramuan harta abadi adalah setidaknya 7 atau 8 jenis yang bisa sangat meningkatkan kekuatan internalnya, setidaknya memajukan kekuatan rohnya dengan 5 peringkat, atau bahkan lebih. Itu tidak masalah, tidak bisakah aku mengambil apa yang tidak bisa aku makan? Tang San menunjukkan ekspresi tersenyum, mengulurkan tangannya untuk merasakan di pinggangnya. Dalam sekejap, kekacauan barang-barang diletakkan di tanah. Barang-barang ini sebagian besar adalah beberapa kotak kecil dan botol, masing-masing berbeda dari yang berikutnya. Emas, perak, tembaga, besi, batu giok, berbagai macam kotak dan botol disusun di tanah. Ini semua adalah hal-hal yang telah disiapkan Tang San sejak lama untuk mencari herbal yang cocok untuk membuat racun untuk senjata tersembunyi. Semakin berharga herbal, semakin tinggi persyaratan untuk menyimpannya. Beberapa harus diambil dengan emas dan dikemas dengan batu giok, beberapa harus diambil dengan perak dan disimpan dengan besi. Hanya dengan kesalahan sekecil apapun, kemanjuran mereka akan sangat berkurang, atau bahkan segera layu. Karena itu Tang San telah membuat banyak persiapan. Tentu saja, masih belum waktunya untuk mengemas herbal. Begitu Tang San memeriksa alat-alat ini, dia sekali lagi menariknya ke jembatan 24 Moonlit, setelah itu mulai dengan hati-hati membuat katalog setiap harta karun di sekitar sumur es dan api yin yang. Ada banyak ramuan obat, dan beberapa dengan penampilan yang sangat mirip dapat memiliki efek yang sangat bertentangan. Tang San tidak bisa membiarkan dirinya melakukan kesalahan. Ada kecelakaan di mana racun dikira tonik, bahkan ditangsek. Cara racunnya sangat luas dan luas. Dia tidak bisa sembarangan, atau dia akan bertaruh dengan hidupnya sendiri. Malam itu, ketika Dugu Bo sekali lagi datang ke sumur es dan api yin yang untuk membawa makanan dan air Tang San, dia tidak bisa menahan amarahnya. Karena pada dasarnya Tang San tidak punya obat untuknya. Tapi alasan Tang San sangat bermartabat, tidak ada apa-apa di sini, jadi bagaimana dia bisa membuat narkoba? Dengan tak berdaya, Dugu Bo tidak punya pilihan selain membawakannya beberapa alat pembuat obat yang ia gunakan secara pribadi setiap hari. Bahkan lebih atas permintaan Tang San, dia pergi membelikannya kuali tembaga besar. Tidak perlu ada api di tempat ini, sisi yang panas dari mata air itu lebih mengerikan daripada nyala api apapun, praktis seperti magma. Bahkan jika itu hanya sedikit, itu bisa melelehkan emas menjadi besi. Sama seperti ini, sejak hari ini dan seterusnya, Tang San tinggal di sumur es dan api yin yang. Selama Dugu Bo tidak hadir, ia berendam di sumur es dan api yin yang untuk diolah.
Ini tidak hanya meningkatkan sirkulasi keahlian langit misteriusnya, pada saat yang sama juga mempercepat penyerapan rumput es misterius segi 8 dan properti infernal precious apricot. Sore harinya dia membuat narkoba. Dia sudah tidak bekerja dengan hal-hal ini selama bertahun-tahun, jadi agar tidak membuat kesalahan dia sangat berhati-hati. Seiring waktu berlalu, lambat laun dia semakin terampil. Namun, Tang San ternyata berasal dari Tang Sekte, dan ahli dalam memurnikan racun. Bahwa dia tidak bisa memperbaiki tonik adalah penyesalan. Tang San menggunakan seluruh 3 bulan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas pada herbal di sekitar sumur es dan api Yin Yang, dan mencoba membuat hampir setiap jenis racun. Mengenai dosis penawarnya yang ia berikan pada Dugubo, itu tidak layak disebut. Hanya beberapa obat pereda otot dan sirkulasi darah, itu saja. Tetapi dengan setiap dosis obat ini Tang San memasukkan setetes darahnya sendiri. Sebenarnya, Dugubo masih ditipu oleh Tang San. Racun dalam tubuhnya, yang paling penting adalah lokasi, serta 2 jenis sifat ekstrim dari rumput es misterius segi 8 dan aprikot mulia infernal. Namun Tang San tidak menipu dia sepenuhnya. Jika Dugubo langsung memakan 2 ramuan itu akan segera mengusir keterampilan racun di tubuhnya. Tetapi setelah diubah di dalam Tang San, sifat mereka menjadi jauh lebih ringan, dan dengan pengaruh dosis kecil yang tak terlihat, itu menjadi efek terapi. Setelah Dugubo meminumnya selama seminggu, rasa sakit dari efek samping racun jelas telah mereda. Dan perlahan-lahan menumpuk racun di tulang rohnya seperti yang dikatakan Tang San, tidak hanya tidak melemahkannya, tetapi bahkan menunjukkan tanda-tanda mematahkan kemacetan 90 peringkat pertama yang tidak mampu dia hancurkan selama bertahun-tahun. Orang harus tahu bahwa melewati peringkat ke-19, setiap peringkat adalah hambatan besar. Dugubo sudah terjebak di tingkat yang sama selama 1 dekade. Bagaimana bisa tanda-tanda menerobos ini membuatnya sangat bersemangat. Manfaat penangkal jelas meningkatkan sikap Dugubo terhadap Tang San. Bukan saja dia lebih ramah, tetapi setiap malam ketika dia datang untuk minum obat dan mengirimkan artikel dasar, dia juga akan berbicara tentang pengetahuan yang berhubungan dengan racun. Tang San mewarisi kemampuan racun Tang Sekte, tetapi ada beberapa hal yang berbeda antara dunia lamanya dan yang ini. Dan di dunia ini, tidak ada yang lebih tahu tentang setiap jenis racun selain Dugubo. Tang San secara alami belajar banyak darinya. Tetapi ketika Dugubo mulai mengenal Tang San, ia menjadi semakin takut. Bocah 10-an ini tampaknya memiliki pikiran seluas samudera yang tak terbatas, dalam semua jenis racun yang kadang-kadang memberinya perasaan menghasilkan kilasan wawasan yang tiba-tiba. Bagian 3 teraliter oleh Bagelson. Awalnya ketika Tang San menolak menjadi magang, Dugubo sangat marah. Tetapi setelah beberapa waktu ia menemukan bahwa Tang San tidak sombong. Sehubungan dengan racun, bahkan jika dia tidak berpengalaman seperti dirinya sendiri, pemahaman teoretisnya tidak berbeda dengan miliknya. Dengan keduanya saling meneliti penggunaan racun, mereka berdua banyak mendapat untung. Dan seiring waktu berlalu, kewaspadaan bersama mereka tumpul. Tentu saja, mutiara Dugubo masih berada di dalam dantian Tang San, tetapi Tang San tidak memprotes. Satu tua dan satu muda seperti teman dekat, melewati setiap hari dengan cara yang sama. Lucunya, Dugubo mengandalkan pemahamannya sendiri tentang obat-obatan, setelah makan penawar Tang San memberinya akan kembali untuk membuatnya sendiri, tetapi meskipun penawarnya menggunakan bahan yang persis sama dengan Tang San, masih belum memiliki efek apapun. Dia tidak mungkin mengetahui bahwa versi Tang San mengandung bahan yang paling penting. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Dalam setengah tahun terakhir, Grandmaster dan Flender telah mengunjungi 2 kali, tetapi ketika mereka melihat hubungan harmonis antara Tang San dan Dugubo tidak tampak palsu, dan lebih lanjut menambahkan Tang San tidak pernah menyuarakan keprihatinan tentang keselamatannya, keduanya akhirnya lega. Mereka hanya berulang kali mengingatkan Tang San bahwa setelah masa belajar ini selesai, ia akan kembali langsung untuk bergabung dengan Akademi Shrek yang baru. Bagaimanapun, Dugubo adalah judul Douluo, meskipun Tang San bisa menandinginya dengan pengetahuan tentang racun, ia jauh dari membandingkan dengan Dugubo dalam kekuatan roh dan budidaya. Dugubo dengan penuh kasih mengingat pekerjaan Tang San dalam mendetoksifikasi dan terkadang memberinya petunjuk, membuat pemahaman Tang San tentang roh menjadi lebih mendalam. Pemahaman teoritis Dugubo tidak cocok dengan Grandmaster, tetapi bagaimanapun dia telah mengalami seluruh proses kultivasi ke tingkat judul Douluo, dan memiliki pengalaman yang Grandmaster tidak lakukan. Akibatnya,
Tang San mendapat manfaat tidak sedikit darinya. Lebih lanjut menambahkan es dan api yin yang sumur secara terus-menerus membantu Tang San menyerap rumput es misterius segi delapan dan aprikot mulia infernal untuk mengubah tubuhnya, serta efek dari mutiara Dugu Bo. Dalam setengah tahun kekuatan roh Tang San ini dapat dikatakan telah maju dengan pesat. Dari peringkat 34 aslinya, dia sudah maju 3 peringkat untuk mencapai ranah peringkat 37, akan mengejar ke tempat Dai Mubai berada. Orang aneh kecil, aku di sini. Dugu Bo jatuh dari langit dengan seringai. Yi, Dugu Bo melihat ke tempat Tang San biasa beristirahat. Setiap malam ketika dia datang ke sini, Tang San juga akan menyambutnya, tetapi hari ini tidak ada suara. Mungkinkah dia keluar untuk sesuatu? Dugu Bo dalam hati waspada, dan dalam beberapa lompatan, ketika dia melihat Tang San duduk di sana dia sedikit menghela nafas. Bahkan jika dia tidak mengakuinya bahkan untuk dirinya sendiri, Dugu Bo tidak lagi memiliki niat buruk sebelumnya terhadap Tang San, dan bahkan menganggapnya sebagai teman. Dugu Bo secara alami eksentrik, dan ia memupuk roh beracun. Biasanya tidak akan ada Spirit Masters yang menginginkan sesuatu untuk dilakukan dengannya. Bahkan jika ada, mereka kebanyakan takut. Tetapi meskipun Tang San selalu memanggilnya, orang tua yang aneh, hari-hari ini telah menimbulkan perasaan yang akrab bagi Dugu Bo. Agak seperti senior ke junior, atau kekhawatiran di antara teman-teman. Selain itu, dia masih membutuhkan penawar racun Tang San. Tang San duduk tegak, tanpa kehidupan menatap ke depan. Dan di depannya ada kuali tembaga pemurnian obat. Saat ini kuali tembaga ditopang di atas mata air panas yang menyala, bagian bawahnya sedikit menyentuh air mata air, menggunakan panas air yang. Jika sebuah kuali tembaga biasa telah melakukan kontak sekecil apapun dengan air panas yang berkobar itu akan berubah menjadi tembaga cair, tetapi Tang San telah mengolesi kuali ini dengan sejenis ramuan dari sisi sumur yang sangat dingin, memungkinkannya untuk tahan terhadap panas yang ekstrim. Lebih lanjut menambahkan keberaniannya sendiri dari panas terik dari pegas yang, itu bisa dikendalikan. Dugu Bo agak penasaran berjongkok di samping Tang San. Orang aneh kecil, apa yang kamu lakukan kali ini? Tang San mendekatkan jari ke bibirnya, membuat gerakan membungkam, matanya masih terpaku dengan konsentrasi penuh pada kuali tembaga. Dugu Bo mengikuti tatapan Tang San. Dia hanya melihat asap ungu samar terus mengalir melalui celah kecil di tutup kuali. Dia sudah lama terbiasa dengan situasi seperti ini. Tang San sering membuat sejenis racun yang membuatnya tidak bisa menahan nafas kagum. Hanya penolakan Tang San untuk berbicara tentang resepnya yang membuat Dugu Bo terus-menerus tertekan. Asap ungu yang naik dari kuali itu tidak tersebar di atas, bergoyang sedikit. Hidung Dugu Bo sedikit berkedut. Dengan keterampilan racun internalnya, kemampuannya untuk melawan racun bahkan lebih kuat, dan tentu saja dia tidak akan takut. Tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa asap ungu tidak berbau, meninggalkannya tanpa petunjuk mengenai komposisinya. Untuk beberapa alasan, melihat asap ungu yang naik di spiral, dia merasakan sedikit kedinginan di hatinya. Sebagai seorang guru roh dengan kemampuan meracuni, Dugu Bo mengerti dengan sangat jelas bahwa apa yang dia rasakan adalah semacam intuisi yang eksklusif baginya, hanya muncul ketika dia menemukan sesuatu yang dapat mengancam hidupnya. Orang aneh kecil ini sebenarnya telah meracuni racun yang bahkan bisa membuatnya merasa terancam. Faktanya, meskipun Tang San telah memperbaiki banyak racun dan bahkan obat-obatan pintar yang membuat Dugu Bo menghembuskan kekaguman dalam setengah tahun terakhir, ia masih belum pernah menghasilkan sesuatu yang dapat mengancamnya bahkan seperti hari ini. Dia tidak berani mengganggunya, dan hanya duduk di sebelah Tang San, menunggu dengan tenang. Ekspresi Tang San luar biasa serius, terus-menerus menonton kuali tembaga dan asap ungu naik dari tutupnya. Seiring waktu berlalu, asap ungu menjadi semakin tipis, dan pada saat yang sama warnanya berubah dari ungu menjadi putih, kemudian sekali lagi dari putih menjadi hitam, dalam proses yang aneh. Selama proses ini, Tang San menggunakan rumput perak biru untuk membuka kuali dan memasukkan beberapa tanaman obat 3 kali. Meskipun sekarang rumput perak birunya telah mencapai Ice Fire Protection, setiap kali ia masih layu. Dengan demikian, keingintahuan Dugu Bo semakin meningkat. Setelah meminum toniknya, dia diam-diam mengoperasikan keterampilan racunnya, mencoba energi dalam asap itu. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia masih tidak dapat menemukan obat apa yang telah digunakan untuk asap ungu itu. Dugu Bo hanya merasa bahwa itu harus campuran dari beberapa jenis racun, saling melengkapi untuk menciptakan toksisitas yang ekstrim.
Jangan bilang anak ini ingin membunuhku. Dugubo berpikir dalam hati. Kalau tidak, mengapa dia memperbaiki obat yang sangat beracun seperti itu? Tapi dia dengan cepat menghilangkan pemikiran ini. Apalagi hubungan mereka menjadi ramah, bahkan jika Tang San benar-benar ingin meracuni dirinya, dia tidak akan memperbaikinya tepat di depannya. Proses pemurnian tidak ada habisnya, dan pada pagi hari berikutnya, langit sudah cerah, dan Dugubo merasa sedikit tidak sabar, bahwa asap hitam yang naik dari kuali tembaga akhirnya berhenti dan menarik diri di dalam kuali. Selesai. Tang San tiba-tiba melompat, kegembiraan tak tertahankan dalam suaranya. Kegembiraannya saat ini benar-benar cocok dengan usianya. Si aneh kecil, apa yang sudah kamu lakukan? Dugubo tidak bisa membantu bertanya. Tang San melepaskan napas panjang, menatap Dugubo, dia berkata dengan misterius. Itu harta karun. Harta seumur hidup. Aku dapat menjamin bahwa bahkan jika itu mengenai kamu, kamu masih memiliki waktu untuk 3 napas. Tentu saja, itu bukan ancaman bagi kamu, kulitmu terlalu tebal dan tidak bisa masuk ke tubuhmu. Aku akan membiarkan kamu melihat karya aku sedikit. Selusin helai Blue Silver Grass berputar, menyeret kuali tembaga kembali ke pantai, dia menunggu kuali perlahan-lahan mendingin tanpa desakan. Karena Tang San sudah mengatakan ini, Dugubo hanya bisa menunggu. Setelah tidak kurang dari 1 jam, setelah kuali benar-benar dingin, Tang San melangkah maju dan dengan hati-hati membuka tutupnya. Dugubo menggunakan keterampilan racunnya untuk melindungi dirinya sendiri, merentangkan kepalanya untuk melihat ke dalam kuali. Di dalam, di tengah ada cakram logam kecil, dikelilingi oleh sisa-sisa yang benar-benar kering, mungkin sisa-sisa tanaman yang sudah kering. Dan di tengah cakram itu ada 31 cun panjang, jarum hitam kecil benar-benar tidak reflektif. Kamu sudah bekerja setengah hari, apa? Dugubo mendengus dengan sedih. Apa gunanya mainan ini? Tang San menyeringai dan, dengan menggunakan tangan giok misterius, dengan hati-hati mengeluarkan cetakan, lebih lanjut mengeluarkan kasing batu giok kecil dari 24 Moonlit Bridge dan menyelipkan 3 jarum ke dalam 3 alur. Itu racun yang mampu membunuh judul Douluo, dan kamu bertanya apa gunanya itu? Cahaya menyala berkedip di mata Tang San. Kembali ke Tang Sekte, tatapan seperti ini akan muncul setiap kali dia menghasilkan senjata super tersembunyi. Benda ini bisa membunuh judul Douluo. Jangan bercanda dengan aku. Ekspresi Dugubo tidak percaya. Mainan kecil ini bahkan tidak akan menembus pertahanan Til Douluo, apa gunanya racun itu? Tang San melirik Dugubo. Apakah kamu tahu tentang apa yang disebut senjata tersembunyi? Senjata tersembunyi adalah senjata yang digunakan secara diam-diam. Bahkan jika itu dapat diblokir dari depan bukan berarti itu tidak pernah bisa digunakan. Selain itu, untuk menggunakan 3 jarum ini, aku harus terlebih dahulu menembus peringkat ke-40 kekuatan roh. Mereka membutuhkan teknik khusus untuk digunakan. Mereka disebut undangan Yama. Undangan Yama. Kenapa begitu? Dugubo tidak bisa memahaminya. Tang San melihat 3 jarum kecil di kotak giok di tangannya, matanya mengekspresikan cahaya tergila-gila, seolah-olah melihat harta yang langka. Yama, mengacu pada dewa kematian. Ketika berbicara tentang dewa di zaman kuno, jika mengatakan bahwa dewa kematian telah mengundang Anda, apa artinya? Tentu saja itu untuk membuatmu kembali ke pelukan dewa kematian. Jika Yama menyerukan kematianmu pada jam ketiga, tidak ada yang berani menunggu sampai jam kelima. Bab 68. Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. Pei, kamu bisa kembali ke pelukan maut. Dugubo dengan marah mengetuk kepala Tang San. Dari ekspresinya, Tang San bisa melihat dia tidak percaya pada kekuatan undangan Yama di tangannya. Sebenarnya, bahkan Tang San tidak menyangka dia akan bisa memperbaiki undangan Yama. Sebagai peringkat ketiga dalam 100 Weapon Separation of the Mysterious Heaven Treasure Record, bagaimana mungkin dia bersemangat? Di dunia sebelumnya, siapapun di dunia perang akan gemetar ketika mendengar nama jiwa dan kehidupan menangkap Yama's Invitation. Untuk menyempurnakan undangan Yama, Tang San menggunakan 49 jenis ramuan berharga di dekat sumur es dan api Yin Yang, untuk membuat racun undangan Yama ini tak tertahankan. Jarum kecil hitam ini pada dasarnya bukan logam, tetapi sepenuhnya terkondensasi dari zat beracun. Begitu memasuki tubuh ia akan segera berubah menjadi racun, segera berlaku. Jangankan penangkal, bahkan jika ada, tidak akan ada kesempatan untuk menggunakannya. Bahkan tidak akan ada cukup waktu bagi seorang pahlawan untuk memotong pergelangan tangannya. Undangan Yama,
bagaimana itu bisa dengan mudah diterima. Namun, teknik untuk meluncurkan undangan Yama membutuhkan kekuatan internal yang sangat besar. Dengan perhitungan Tang San, untuk memiliki cukup keterampilan surgawi misterius untuk menggunakan undangan Yama, ia perlu mencapai setidaknya peringkat ke-40, dan terlebih lagi seluruh kekuatan internalnya hanya akan cukup untuk satu serangan. Tapi ini sudah cukup. Bahkan jika Tang San belum mencobanya, dia dapat yakin bahwa bahkan jika dia tidak dapat membunuh lawan yang kuat, selama dia bisa mendapatkan undangan Yama untuk menembus kulit, maka lawan akan segera memiliki kehidupan dan jiwanya ditangkap. Dengan hati-hati menempatkan kotak batu giok di jembatan 24 Moonlit, Tang San berpikir dalam hati bahwa ini untungnya di sisi Ice and Fire Yin Yang. Nah, jika tidak, di mana ia akan menemukan begitu banyak ramuan berharga. Sayangnya, dua senjata tersembunyi berperingkat tinggi tidak bisa dibuat hanya dengan herbal. Menyortir pikirannya, Tang San memandang Du Gubo. Selama setengah tahun terakhir ini, penampilan Du Gubo telah banyak berubah. Rambut hijau yang semula malang itu telah menjadi warna beruban biasa, dan, di samping matanya, warna hijaunya secara bertahap menghilang. Obat setengah tahun meninggalkan Du Gubo praktis tanpa rasa sakit dari serangan racun. Tapi bagaimanapun juga dia beracun selama bertahun-tahun. Membersihkan dirinya sepenuhnya praktis tidak mungkin. Du Gubo sudah sangat puas dengan kondisinya yang sekarang. Secara alami dia sadar akan kondisinya. Pada saat yang sama ia dapat yakin bahwa menggunakan metode yang sama untuk menghilangkan racun cucunya tidak akan menjadi masalah. Orang aneh, kembalikan padaku. Du Gubo memperhatikan Tang San menatapnya, dan mengulurkan tangan kanannya untuk memberi isyarat. Kembalikan. Kembalikan apa? Tang San bertanya dengan bingung. Du Gubo berkata, apa? Jangan bilang bahwa kamu masih ingin menyimpan mutiara aku sepanjang hidup kamu. Aku benci berpisah dengannya. Tang San agak heran berkata, kamu tidak takut aku akan meracuni obatmu? Du Gubo mendengus. Sekarang aku sudah menginternalisasi keterampilan racun, mengumpulkan mereka di tulang roh aku. Hanya keracunan, aku curiga tidak ada racun apapun yang bisa membunuh aku. Bahkan jika jarum kecil milikmu itu benar-benar bisa berurusan dengan judul Douluo, mereka tidak akan berguna untukku. Cepat kembalikan, belumkah kamu mendapat cukup manfaat darinya? Dalam setengah tahun ini kekuatan roh kamu telah mencapai peringkat 37. Aku khawatir kamu akan menyerap semua energi mutiara. Tang San tersenyum. Dia tahu bahwa bahkan jika Du Gubo tidak mau mengakuinya, dia sudah tidak memiliki kecemasan terhadapnya. Dalam setengah tahun ini dia juga secara bertahap mulai memahami Du Gubo. Racun Douluo yang tampaknya sangat ganas ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari orang tua biasa. Bahkan jika kata-kata yang keluar dari mulutnya menakutkan, karakter dasarnya tidak buruk. Selama dia tidak terancam atau tersinggung, dia tidak akan dengan santai mencari masalah. Ambil. Terus terang, aku juga agak enggan berpisah dengannya. Tang San memandang Du Gubo sambil tersenyum, merentangkan tangannya. Du Gubo melangkah di depan Tang San, mengangkat tangannya untuk mendorong perut Tang San. Energi panas yang menyengat segera memicu kontraksi di dantian Tang San, dan segera sesudahnya, bersama dengan Du Gubo menarik tangannya, aliran panas itu berlanjut ke tenggorokan. Tang San membuka mulutnya, dan dengan lampu hijau mutiara itu terbang keluar, jatuh ke tangan Du Gubo. Meskipun itu tampak seperti hal kecil, Tang San masih merilekskan seluruh tubuhnya. Ancaman terhadap hidupnya yang telah mengganggunya selama setengah tahun akhirnya ditangani. Faktanya, dia tidak punya cara untuk berurusan dengan mutiara Du Gubo. Agak aneh, racunku juga praktis terkendali, dan baru-baru ini aku merasa penawarnya semakin tidak berpengaruh padaku. Ada banyak racun yang terkumpul di dalam diri aku tahu itu sendiri, tidak mungkin untuk sepenuhnya menyimpannya dalam tulang roh. Selain itu, tubuh aku telah beradaptasi dengan tingkat racun tertentu, jika aku tidak memilikinya sama sekali, itu mungkin sebenarnya berbahaya. Aku akan menganggapnya dirawat di sini. Nanti aku akan membawa gurumu dan juga cucuku, dan begitu kamu sudah menyembuhkan Yan Yan, kamu bisa pergi. Kamu membiarkanku pergi. Tang San memandang Du Gubo. Dia tidak tahu mengapa, tetapi jauh di lubuk hatinya dia agak enggan untuk pergi. Apakah itu keengganan untuk berpisah dengan ramuan berharga ini di sekitar sumur es dan api Yin Yang? Mungkin, tapi itu bukan segalanya. Ekspresi Du Gubo tampak agak sepi. Kamu masih muda, aku tidak bisa menahanmu di sini seumur hidup. Sayang sekali, jika kamu beberapa tahun lebih tua,
aku akan menikahi cucu perempuan aku yang cantik dengan kamu, maka kamu bisa memanggil aku kakek. Tang San tanpa daya menggelengkan kepalanya, berkata, lupakan saja, sudah cukup bagi cucumu itu mewarisi tradisi kamu. Selain itu, dia sudah punya kekasih. Pewaris langsung klan Blue Lightning Tyrant Dragon, bukankah dia lebih hebat dari aku? Nak, apa kamu memprovokasi aku? Bahkan jika klan Blue Lightning Tyrant Dragon kuat, dibandingkan dengan latar belakang kamu, itu tidak masuk hitungan apapun. Selain itu, anak itu Yutian Heng masih kekurangan banyak dibandingkan dengan kamu. Latar belakang aku, Tang San menatap kosong, tanpa sadar mengingatnya, selama beberapa tahun tak terlihat, bahkan tanpa surat, ayah, dia tidak bisa menahan nafas. Apa latar belakangnya? Aku hanya anak pandai besi. Dugu Bo juga menatap kosong. Lebih dari setengah tahun ini dia juga telah mendapatkan pemahaman yang cukup tentang Tang San. Dari ekspresinya ia dapat dengan jelas melihat bahwa Tang San tidak sengaja melakukan suatu tindakan. Nak, ceritakan tentang masa lalumu. Dugu Bo menarik Tang San untuk duduk di dekat sumur es dan api Yin Yang. Tang San mengangguk, dan selain rahasia terbesarnya untuk masuk ke dunia ini, dia tidak menyembunyikan apapun tentang hidupnya sejak datang ke dunia ini. Sekaligus, dia berbicara tentang segala sesuatu dari masa kecilnya, berbicara tentang kekuatan roh penuh bawaannya, roh kembar, bahkan lebih jauh berbicara tentang mengambil Grandmaster sebagai tuannya, serta memasuki Akademi Shrek dan segala sesuatu yang terjadi setelahnya, dia menceritakan semuanya secara rinci. Dengan hati-hati mendengarkan cerita Tang San, Dugu Bo dalam hati tercengang. Bahkan jika dia masih yakin bahwa Tang San adalah putra orang itu, dia tidak menyangka dia akan dibiarkan seperti itu di masa kecilnya. Lalu dari mana kamu belajar tentang racun? Mengambil buku untuk mencapai level ini. Orang tua ini tidak percaya. Tang San menyeringai. Tidak masalah jika kamu mempercayainya. Itu rahasia, aku tidak memberi tahu. Dugu Bo mendengus. Kalau begitu aku akan berhenti di situ. Ambil ini. Saat berbicara, Dugu Bo mengeluarkan dompet kulit biru dari suatu tempat dan melemparkannya ke Tang San. Dompet kulit itu hanya seukuran dua telapak tangan orang dewasa, jenis yang digantung di sabuk. Bahkan jika itu jauh lebih besar dari tas rempah-rempah, itu bisa muat dengan nyaman di satu tangan. Apa ini? Apakah kamu menyuap aku? Tang San curiga membuka ikatan dompet kulit, tanpa bertanya dia tahu ini adalah alat roh. Aku sudah memiliki jembatan 24 bulan guru. Kamu menyimpan ini, atau memberikannya kepada cucu perempuan kamu. Dugu Bo menggelengkan kepalanya. Tidak, ini berbeda dari yang kamu miliki. Cucu perempuan aku tidak suka bermain-main dengan obat-obatan ini, memberikannya kepadanya sia-sia. Ini disebut Wishful 100 Treasure Purse. Meskipun alat roh milikmu itu cukup bagus, itu masih sedikit kurang dibandingkan dengan ini. Karena, milikmu bisa menahan benda mati, milikku bisa memegang benda hidup. Tang San cerdas, dan segera mengerti apa yang dikatakan Dugu Bo. Bibirnya bergerak sedikit, bersiul pelan. Seutas cahaya batu giok keluar dari dada Tang San dan ke telapak tangannya, tepatnya 5 itu Cun 9 segmen jade, sepenuhnya hijau. Dalam setengah tahun terakhir 9 segmen jade telah menunjukkan perubahan yang tidak masuk akal. Ukurannya tidak berubah, tetapi mata kecilnya menjadi lebih berkilau, seluruh tubuhnya juga mendekati transparan, hijau giok seolah diukir dari batu giok yang sempurna, aliran merah dan putih bergerak di dalam tubuhnya, dan ketika tidak bergerak itu muncul seperti hiasan daripada benda hidup. Dengan kata lain, makhluk kecil ini bisa ditahan di dalam tanpa tercekik. Ekspresi Tang San terkejut. Alat roh yang bisa menampung makhluk hidup sangat berbeda dari jembatan 24 Moonlit-nya. Itu tidak hanya memegang 9 segmen giok kecil di tangannya, bahkan herbal bisa tetap segar di dalam. Seperti ini, dia tidak perlu membuat herbal menjadi pil untuk membawanya. Bahkan, banyak ramuan yang bisa digunakan segar akan memiliki efek yang lebih baik semakin segar. Dugu Bo memandang wajah terkejut Tang San, dan tersenyum. Baru saja kamu sepertinya mengatakan kamu tidak menginginkannya, ya. Kemudian kembalikan. Saat berbicara, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat ke Tang San. Mungkin itu karena dia sudah lama bersama dengan Dugu Bo, tetapi karakter Tang San juga agak terinfeksi. Tanpa jejak kesopanan, dia menggantung Wishful 100 Treasure Purse di 24 Moonlit Bridge-nya. Benarkah? Aku tidak ingat. Memberiku sesuatu yang masih menginginkannya kembali. Apakah kamu masih gelar Douluo?
Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Dugubo mendengus. Ngomong-ngomong, hanya ada kamu dan aku di sini. Apa itu judul Douluo? Judul Douluo masih orang. Aku berjanji kepada kamu bahwa selama kamu bisa menyembuhkan racun aku akan memberi kamu 3 hal. Yang pertama kamu katakan, aku tidak bisa melukai orang-orang Akademi Shrek. Jika aku memberi kamu Wishful 100 Treasure Purse ini, bukankah itu sebentar? Tang San mengedipkan mata pada Dugubo, agak polos menatap Poison Douluo. Orang tua yang aneh, barusan kamu yang mengambil inisiatif kamu memberikannya padaku. Mengapa aku harus peduli dengan apa yang kamu pikirkan? Kamu, Dugubo langsung marah, tapi sayangnya dia tidak punya cara melawan Tang San. Tang San dengan tenang tersenyum, menyentuh pinggangnya, dia menjentikkan pergelangan tangannya, mengulurkan telapak tangannya ke Dugubo. Bahkan jika Wishful 100 Treasure Purse tidak dapat dianggap sebagai salah satu syaratnya, aku tidak dapat mengambil sesuatu dengan gratis. Aku akan memberikan ini sebagai balasannya. Dugubo memandangi telapak Tang San. Di dalamnya diam-diam berbaring 2 bola besi yang tidak terlalu besar, benar-benar gelap gulita, tanpa fitur yang terlihat. Apa ini? Meracuni? Atau tonik? Dugubo mengendus, tetapi tidak mencium bau apapun, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San tersenyum. Tidak bisakah kamu melihat? Ini adalah 2 bola besi. Di mana akan ada obat? Orang aneh. Jangan bilang padaku kamu bahkan tidak bisa membedakan obat dan logam. Dugubo menatapnya, berkata. Bagaimana 2 hal ini dibandingkan dengan Wishful 100 Treasure Purse aku? Tang San berkata. Kenapa tidak? Mereka bisa menyelamatkan hidup kamu. Dugubo mendengus dengan jijik. Si aneh kecil, tidak ada masalah dengan otakmu. Orang tua ini adalah judul Douluo, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menang atas aku, hanya beberapa orang dengan kekuatan abnormal, apa yang bisa dilakukan dengan mengandalkan 2 bola besi ini. Tang San berkata, kamu tidak percaya padaku, maka baiklah, aku akan enggan memberikannya kepada kamu. Saat berbicara, dia akan menarik bola besi. Dengan kilatan cahaya hijau, sebelum Tang San bisa memutar pergelangan tangannya, kedua bola besi itu sudah ada di tangan Dugubo. Memberikan sesuatu dan kemudian mengambilnya kembali, bukankah kamu yang kurang ajar? Katakan padaku, apa gunanya hal-hal ini? Dugubo memegang 2 bola besi di tangan kiri dan kanannya, tetapi tidak melihat hasilnya. Menggunakan tangan lainnya untuk menjepit satu, dia baru saja akan menguji kekuatannya ketika Tang San buru-buru menghentikannya. Kamu mau mati? Jangan mencubitnya. Tang San menangkap pergelangan tangan Dugubo. Meskipun kekuatannya tidak berpengaruh pada Dugubo, Dugubo masih memegang banyak kepercayaan padanya dan dengan cepat mengendurkan cengkeramannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Begitu misterius, cepat katakan padaku. Benda apa ini sebenarnya? Dugubo bertanya dengan agak tidak sabar. Keingintahuannya tidak berbeda dengan orang normal. Meskipun dia menyatakan penghinaan di permukaan, dalam hatinya dia masih yakin bahwa sesuatu yang sedikit aneh seperti Tang San akan memberinya sebagai hadiah tidak akan menjadi barang biasa. Mendengar hal ini Tang San dengan tegas berkata, benda ini dikenal sebagai Cluster Soul Chasing Ball, itu salah satu senjata tersembunyi paling ampuh yang bisa aku buat saat ini. Kamu harus benar-benar berhati-hati dengan itu. Setelah cukup menderita tekanan eksternal atau pukulan, kekuatannya akan segera muncul. Benda-benda ini digunakan 2 bersama. Mereka harus digunakan dengan teknik melempar yang cepat. Mungkin kekuatan langsungnya tidak cukup untuk melukai judul Douluo, tapi ketakjuban dan kekuatannya cukup untuk menghentikan musuh. Fitur terbesar dari ini adalah internal pengguna, tidak, semakin tinggi kekuatan roh, semakin kuat itu. 2 hal kecil ini bisa jadi kuat. Dugubo masih agak tidak yakin. Tang San berkata, aku akan mencobanya untukmu. Sambil berbicara, meraih 2 bola besi di tangan Dugubo, dia menimbangnya di tangannya. Perhatikan baik-baik. Saat berbicara, cahaya putih berkedip di sekitar Tang San, dan dengan gerakan pergelangan tangannya, kedua bola besi itu terbang secara bersamaan. Meskipun mereka terbang secara bersamaan, kedua bola besi itu berjalan satu demi satu. Saat yang di depan akan kehilangan momentum, yang di belakang tiba-tiba mengejarnya, langsung menyerang yang di depan. Dengan letusan, kabut ungu memenuhi udara, dalam sekejap yang mencakup lebih dari 10 meter persegi. Dengan penglihatan Dugubo, ia dengan jelas melihat apa yang terjadi di dalam kabut ungu. Filamen-filamen kecil yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan dengungan halus,
dalam sebuah alis yang menembus ke dinding gunung yang tidak jauh. Tang San berkata, apa yang disebut klaster menunjukkan serangan meledak setelah bola besi pecah. Kabut ungu ini sangat beracun. Ini memiliki efek anestesi yang kuat, dan selama seseorang menghirup sedikit, orang-orang biasa akan tidur selama 10 hari. Bahkan Master Spirit yang kuat yang tanpa berpikiran terpengaruh dengan terpaksa melambat. Dan setelah dua klaster Soul Chasing Balls bertabrakan, mereka akan segera memancarkan filamen di dalamnya. Itu adalah beberapa ratus jarum jiwa pengubah tulang, khusus untuk memecahkan pertahanan gayung besar Qi, dengan racun tiada taraf yang, sekali kena, akan menyebar dengan cepat, mengeraskan jalan mereka seperti kapas. Klaster Soul Chasing Balls ini adalah apa yang dibuat Tang San saat berada di pengasingan di Shrek Academy. Itu dianggap sebagai produk gabungan dari kedua kelas mekanik dan melemparkan senjata tersembunyi kelas, peringkat kelima di antara senjata tersembunyi kelas mekanik. Ketika ia berada di Tang Sekte, Tang San secara khusus bertugas memproduksi klaster Soul Chasing Balls ini, dan dengan membuat ini pula Tang San dianggap sebagai yang terbaik pertama atau kedua di antara para murid luar Sekte Tang. Kali ini Tang San menghasilkan 18, atau untuk mengatakan 9 pasang. Awalnya mereka tidak dihukum sejak dia tidak memiliki bahan, tapi sejak datang ke sini dan menghabiskan waktu ini untuk memperbaiki, klaster Soul Chasing Balls ini menjadi benar-benar lengkap. Sebagai hasil dari memiliki semua jenis bahan obat berkualitas tinggi di sini, klaster Soul Chasing Balls, Boncanging Soul Needles ini bahkan sedikit lebih baik daripada di kehidupan sebelumnya. Sosok Dugubo berkedip, dan dia sudah muncul dengan jarum Boncanging Soul di dinding gunung. Ketika dia melihat lebih dekat segala sesuatu di depannya, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Lubang hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di dinding gunung, masing-masing menembus beberapa Qi di dalam, asap biru samar muncul, dan hanya dengan menggunakan hidungnya dia bisa mendeteksi racun mengerikan itu. Beralih kembali ke Tang San, Dugubo tidak bisa menahan nafas. Sedikit aneh, aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus memanggilmu jenius atau gila. Kamu bahkan dapat membuat hal-hal ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kepala kamu disatukan. Namun, melihat kekuatan serangan ini, sepertinya masih jauh dari cukup. Jangankan gelar Douluo, bahkan Spirit Master berperingkat 60 atau 70 akan memiliki kekuatan pertahanan yang cukup untuk menahannya. Bentak Tang San, orang tua yang aneh, katakan padaku, pangkat apa aku? Dugubo bergerak kembali ke arahnya. Lebih dari 30, lagi pula tidak lebih dari 40. Tang San berkata, baru saja aku mengatakan bahwa ketika menggunakan hal-hal ini, semakin tinggi kekuatan roh, semakin kuat serangannya. Dengan kata lain, ketika klaster Soul Chasing Ball digunakan dengan kekuatan roh yang bahkan lebih kuat, itu akan lebih cepat, dan tentu saja daya tembus dari Boncanging Soul Needles akan menjadi lebih kuat. Kecuali jika kamu menemukan judul Douluo yang murni defensif, dengan kekuatan roh kamu, jangan bilang bahwa kamu masih tidak bisa melukai musuh. Bahkan jika lawan memblok dengan kekuatan roh dan tidak membiarkan mereka bertabrakan, setelah dihantam oleh kekuatan eksternal itu masih akan langsung meledak. Poin kunci dari kekuatan benda ini adalah tiba-tiba, semakin tak terduga penggunaannya, semakin tinggi peluang untuk menghancurkan musuh. Mata Dugubo cerah, sekarang dia benar-benar mengerti arti Tang San, dan segera bersuka cita di dalam hatinya. Memang cukup bagus, aneh kecil, cepat beri aku 180. Tang San terdiam. Apakah kamu pikir ini kacang polong manis? 180. Aku sudah membuat 2, dan baru saja memberikannya kepada kamu untuk diuji. Siapa yang membuat kamu menolak untuk percaya? Apa? 2. Mata Dugubo terbuka lebar. Apakah kamu mencoba membuatku marah? Kamu membuat 2 dan masih menggunakannya untuk ujian. Katakan kamu bercanda. Tang San tersenyum. Melihat adalah percaya, jika aku tidak membiarkanmu melihatnya dengan matamu sendiri, akankah kamu percaya? Baik, sebenarnya aku membuat 4, dan aku akan memberi kamu 2 lagi. Jaga mereka kali ini. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya, dan 2 bola besi terbang ke arah Dugubo. Dugubo baru saja melihat kekuatan klaster Soul Chasing Balls dari Tang San, dan meskipun dia tidak khawatir dengan kekuatannya, dia masih melompat ketakutan. Kamu orang aneh kecil, apakah kamu mencoba membunuhku? Dugubo buru-buru memadatkan kekuatan rohnya ke layar defensif di depannya. Tetapi siapa yang tahu bahwa kedua bola besi ini dilemparkan dengan teknik yang sama sekali berbeda dari yang terakhir,
dan saat Bo yang hampir mencapai Dugu mereka berhenti di udara, dan jatuh ke tanah. Dugu Bo mengulurkan tangan dan merebut dua bola besi. Dalam hati dia menghela nafas kagum, strength kekuatan aneh kecil ini mungkin tidak sesuai dengan kekuatanku, tetapi trik-trik kecil ini masih benar-benar luar biasa. Mungkin di masa depan prestasinya akan melampaui bahkan milikku. Petik 1. Meskipun jika seseorang hanya melihat nilainya, dua klaster Soul Chasing Balls jelas tidak sama dengan Wishful 100 Treasure Purse, melihat kemampuan klaster Soul Chasing Balls untuk menyelamatkan hidupnya, mereka masih lebih berguna bagi Dugu Bo. Mengumpulkan dua bola besi, Dugu Bo menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menghadap ke sumur es dan api Yin Yang. Orang aneh kecil, kapan kamu akan siap untuk merawat cucuku? Tang San tampak terganggu sejenak. Kata-kata Dugu Bo sama dengan menanyakan kapan dia akan pergi. Semua orang memiliki perasaan, dan Tang San telah berada di sini lebih lama daripada di Shrek Academy. Meskipun Dugu Bo telah penuh dengan ancaman pada awalnya, selama ini keduanya telah mengembangkan hubungan guru atau teman yang membuat Tang San enggan berpisah. Jika bukan karena Dugu Bo, dia benar-benar tidak akan mampu menggabungkan pemahamannya tentang obat-obatan antara kedua dunia dalam waktu yang begitu singkat, dan itu akan menjadi lebih mustahil untuk membuat ketiga undangan Yama itu. Bagian 3 teraliter oleh Bagelson. Orang tua yang aneh, apakah kamu ingin sekali menyingkirkan aku? Tang San menatap Dugu Bo yang agak sepi kembali. Dugu Bo dengan tenang berkata, jangan bilang aku harus menahanmu di sini seumur hidup. Dunia luar adalah tempat yang jauh lebih luas, kesanalah kamu harus pergi. Tanpa pengalaman yang cukup, apa yang akan kamu andalkan untuk naik ke posisi judul Douluo di masa depan? Dia tidak menutupi kekagumannya pada Tang San. Jika perbedaan usia tidak terlalu besar, mungkin ini seharusnya disebut saling mengagumi bakat. Udara tampaknya menjadi berat, baik Tang San maupun Dugu Bo tidak berbicara. Tang San tidak menjawab pertanyaan Dugu Bo, ia hanya melangkah maju untuk berdiri di sampingnya, memandang ke sumur es dan api Yin Yang, sedikit mengernyit, merenungkan dalam-dalam. Setelah waktu yang lama, alis Tang San yang berkerut tiba-tiba menjadi halus, sepertinya telah menemukan sesuatu, menatap Dugu Bo dengan sebuah kartu di lengan bajunya. Orang tua yang aneh, kamu masih harus melakukan dua hal untukku, kan? Dugu Bo mengangguk. Orang tua ini selalu menepati janjinya, selama itu tidak melanggar prinsip aku akan setuju. Tang San menyeringai, berkata, baiklah, aku sudah memikirkan dua hal lainnya. Kamu punya. Alis Dugu Bo berkerut, berpikir, bocah busuk ini, untuk apa dia menepati janjiku, apakah dia tidak tahu betapa pentingnya ketiga komitmen ini baginya. Mengandalkan kekuatan judul Douluo-nya, mereka bukan sesuatu untuk dimainkan. Tang San mengangguk, menatap lingkungan Ice and Fire Yin Yang Well. Kondisi kedua aku adalah membiarkan aku mengambil semua herbal yang aku butuhkan dari sini, kamu tidak bisa menghentikan aku. Ini, Dugu Bo dengan sedih menatap Tang San. Meskipun obat-obatan di sekitar sumur es dan api Yin yang sangat berharga, bagi seseorang yang telah mencapai puncak judul Douluo seperti dia, itu tidak penting. Ketika dia memberikan Tang San ratusan harta karun, dia sudah diam-diam setuju untuk membiarkannya mengambil tanaman apapun dari sini. Tang San berkata, jadi, apakah kamu setuju? Aku setuju, mengapa aku tidak setuju dengan masalah sesederhana itu? Dugu Bo berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama ia juga memberitahu Tang San bahwa ia seharusnya tidak dengan enteng mengatakan kondisinya sekarang. Bahkan pergi dulu dan menggunakannya nanti tidak masalah. Tang San agak merenung berkata, itu terlalu sederhana, iya. Maka kondisi selanjutnya sedikit lebih sulit. Aku tidak tahu apakah kamu akan setuju. Dugu Bo dengan tinggi berkata, bagi aku, apakah ada sesuatu yang sulit? Tang San mungkin bertanya, apakah itu berarti kamu setuju? Dugu Bo bukan anak muda yang terburu nafsu. Bagaimana rubah tua itu bisa menjanjikan apa saja? Biarkan aku mendengar kondisi kamu dulu. Tang San tersenyum berkata, sebenarnya ini juga sangat sederhana. Guru-guru Akademi Shrek kami relatif kurang kuat, dan juga membutuhkan penjaga. Jadi syarat ketiga aku, adalah mengundang kamu sebagai penasihat berperingkat tinggi di Akademi Shrek kami. Keluar dari pertanyaan, Dugu Bo tidak menunggu Tang San selesai sebelum menolaknya. Orang tua ini selalu paling ditakuti memiliki kebebasan terbatas, ini sudah merupakan pertanyaan tentang prinsip. Aku tidak bisa menyetujuinya. Kamu sedikit aneh. Kamu benar-benar ingin aku menjadi preman bayaran.
Bahkan keluarga Kekaisaran Heaven Dou tidak akan memiliki kemampuan untuk membatasi aku. Bentak Tang San. Siapa yang membatasi kamu? Jika kamu ingin datang, maka datanglah. Jika kamu ingin pergi, maka pergilah. Cukup gunakan nama kamu, itu saja. Setidaknya, dengan cara ini aku bisa bertemu dengan kamu dengan benar. Aku juga tidak ingin kamu menjadi penasihat seumur hidup. Setelah aku lulus, kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan, siapa yang akan peduli. Dugu Bo tampak terganggu sejenak, menundukkan kepalanya untuk melihat Tang San. Tang San juga menatapnya, dan di matanya ada semacam ekspresi yang belum pernah dilihat Dugu Bo padanya, campuran 30% harapan dan 70% memohon. Gunakan saja namaku. Dugu Bo berkata dengan nada bertanya. Tang San buru-buru mengangguk. Tentu saja. Apakah kamu pikir ada orang yang akan tetap peduli seperti apa judul Douluo seperti kamu? Tentu saja, jika kamu ingin memberi kami beberapa petunjuk, aku juga tidak akan keberatan. Dugu Bo mendengus dengan sedih. Orang aneh sepertimu masih menginginkan arahanku. Mungkin jika kamu tidak bisa memberi aku petunjuk. Tang San sangat gembira. Lalu, kamu setuju? Dugu Bo menunjukkan ekspresi tersenyum. Selama gurumu tidak mengusirku, ayo pergi. Pergi. Pergi kemana? Tang San bertanya dengan bingung. Dugu Bo berkata, orang tua ini tidak pernah menunda-nunda. Karena aku sudah berjanji untuk menjadi penasihat, aku mungkin akan membawa kamu kembali, lalu membawa cucu perempuan aku agar kamu memperlakukannya. Karena dia bisa terus bersama Dugu Bo, Tang San juga merasa suasana hatinya mereda, sambil tertawa dia berkata. Jangan cemas, apakah kamu lupa hal kedua yang kamu janjikan padaku? Aku masih ingin membawa beberapa tanaman di sini. Mengategorikan dan mendaftarkan mereka masih membutuhkan waktu. Sudah setengah tahun, mengapa peduli beberapa hari? Beri aku 3 hari. Dalam 3 hari, kami akan kembali ke akademi. Setelah 3 hari, dasar orang aneh, brengsek, aku akan mengalahkanmu. Dugu Bo, menginjak-injak amarah, mengangkat tangannya untuk memukul pedang. Tang San buru-buru mundur dengan Ghost Shadow bingung trek, berbalik untuk berlari. Orang tua yang aneh, bukankah kamu bilang aku bisa membawa apa yang aku inginkan? Kamu tidak pernah mengatakan apa-apa tentang jumlah berapapun. Selain itu aku masih meninggalkan benih dan semacamnya, dalam beberapa tahun mereka masih akan tumbuh kembali. Tapi, orang aneh, Wishful 100 Treasure Purse kamu benar-benar luar biasa, sangat cakap. Tidak heran Dugu Bo akan sangat marah. 3 hari terakhir ini dia berkultivasi di gua, dan ketika tiba saatnya dia datang ke es dan api sumur Yin Yang untuk membawa Tang San pergi. Hanya saja, ketika dia sekali lagi datang ke sisi sumur es dan api Yin Yang dan melihat tanahnya yang berharga telah dijarah ke keadaan yang menyedihkan, bagaimana mungkin dia tidak geram. Sejauh mata memandang, taman yang semula hijau telah menjadi berantakan, seolah-olah telah dibajak, tanahnya dibalik di mana-mana, tanpa sedikit pun warna hijau. Melihat adegan seperti itu, bagaimana mungkin Dugu Bo marah? Tang San dengan tidak puas mengatakan, orang tua yang aneh, bukankah kamu berjanji untuk membiarkan aku mengambil apa yang kuinginkan? Kamu tidak mengatakan apa-apa tentang berapa banyak. Aku hanya memilih untuk mengambil semuanya. Jangan khawatir. Lihat, aku tidak memindahkan sumur es dan api Yin Yang, dengan kelembapannya, tempat ini akan berkembang kembali dalam waktu kurang dari beberapa dekade. Dia tidak menyebutkan bahwa harta abadi yang telah dia gali, bahkan jika itu di sebelah sumur es dan api Yin Yang, perlu beberapa abad untuk dapat tumbuh kembali. Kamu, orang aneh kecil ini akan benar-benar membuatku mati karena marah. Dugu Bo tidak bisa berkata apa-apa dengan amarah. Dia memang menjanjikannya sendiri, dan ramuan obat-obatan itu memang tidak memiliki efek besar padanya, namun hal-hal itu telah bersamanya selama beberapa dekade, bagaimana mungkin dia tidak mencintainya? Tang San probing bertanya, ayo pergi. Dugu Bo dengan tegas memelototinya. Ayo pergi. Selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan Tang San, dan melonjak ke puncak gunung. Tang San buru-buru melepaskan 8 tombak laba-laba, membawanya dengan cepat mengejar Dugu Bo. Meskipun ada banyak binatang roh yang kuat di hutan matahari terbenam, Dugu Bo telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan semua binatang roh telah terbiasa dengan baunya. Tidak ada dari mereka yang berani mendekati orang tua ini, dan ketika Tang San mengikuti Dugu Bo keluar dari hutan, ia juga tidak menemui serangan makhluk roh. Untuk menghindari menarik perhatian, setelah meninggalkan Sunset Forest,
Tang San menarik 8 laba-laba lensnya, hanya mengandalkan Ghost Shadow yang membingungkan untuk mengikuti di belakang Du Gubo. Dia tahu dia sedikit berlebihan, tetapi ramuan obat tingkat pertama itu tidak dapat ditemukan dimanapun, dan akan memiliki efek maksimum di masa depan. Terlebih lagi ketika dia memiliki alat roh berkualitas tinggi seperti Wishful 100 Treasure Purse yang bisa membuat mereka tetap segar, tanpa bisa menahan diri, dia telah membersihkan tempat itu. Di seluruh perjalanan Tang San tidak berani memprovokasi Du Gubo lebih jauh. Du Gubo juga tidak mengakuinya, dan keduanya kembali ke Heaven Dao City dalam suasana hati yang sunyi. Karena sebagian besar racun dalam tubuhnya telah menyatu ke tulang roh, bentuk Du Gubo saat ini tidak begitu mencolok seperti sebelumnya, dan ia juga tidak membangkitkan perhatian pejalan kaki. Setelah memasuki kota surga Dao, orang tua aneh itu berhenti, melirik ke belakang ke arah Tang San yang terengah-engah. Orang aneh kecil, memimpin jalan. Tang San menyusul ke sisi Du Gubo, dengan suara rendah berkata sambil tersenyum. Orang tua yang aneh, kamu tidak marah. Du Gubo menatapnya. Karena aku berjanji, aku tidak akan berdebat. Tetapi tandai kata-kata aku, hanya sekali ini saja, tidak pernah lagi. Tang San cepat-cepat mengangguk setuju, tersenyum dalam hati, bahkan jika ada waktu berikutnya masih akan setidaknya dalam beberapa dekade. Orang tua aneh itu jelas memberi jalan keluar bagi dirinya sendiri. Melihat kemarahan Du Gubo sedikit memudar, Tang San buru-buru memimpin jalan ke depan, keduanya menuju ke bekas Akademi Blue Tyrant, Akademi Shrek yang sekarang. Sambil berjalan, Tang San tidak bisa berkata apa-apa kepada Du Gubo. Orang tua yang aneh, kamu datang ke akademi kami sebenarnya cukup pas. Akademi Shrek kami juga dikenal sebagai Akademi Monster, orang tua aneh yang mengajari monster kecil, bukankah itu cocok dengan indah? Cantik kepalamu. Du Gubo mengangkat tangannya untuk mengetuk kepala Tang San. Dia jangkung, dua kepala penuh lebih tinggi dari Tang San yang saat ini tingginya sekitar 7 meter. Tang San mengerang. Jika kamu memukul kepalaku yang bodoh, siapa yang akan memperlakukan cucumu? Du Gubo sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya yang sedingin es tiba-tiba melembut. Mengukur Tang San, di sudut mulutnya perlahan-lahan melayang ekspresi tersenyum. Dari sudut pandang Tang San, ia lebih suka melihat wajah Du Gubo yang bau. Tanpa ingin melihat penampilannya yang tersenyum, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Orang tua yang aneh, apa yang kamu tersenyum?